Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang mudah-mudahan para bunda sekalian, kita termasuk hamba-hambanya yang diberikan taufik dan keistiqomahan untuk senantiasa bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan juga salawat dan salam kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama serta umatnya, para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah, para ummahat sekalian, para bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah hadir untuk sama-sama belajar, kita ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir untuk belajar bersama. Semoga Allah memberkahi kita semua. Barakallahu fikum. Dan terima kasih kepada segenap panitia dan juga takmir masjid yang sudah berkenan untuk menyelenggarakan kegiatan di pagi hari ini. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah mudahkan kita berjumpa kembali. InsyaAllah ini pembahasannya tentang apa, Bu? Tentang tetangga apa? Tentang diri sendiri. Kalau sebelum-sebelumnya kita membahas tentang anak-anak ya Bu ya, pendidikan dan pengasuhan anak. Sekarang insyaallah kita akan belajar tentang pendidikan diri sendiri, sebagaimana yang sudah Allah perintahkan. Semoga masih ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Di sini yang Allah perintahkan pertama kali siapa, Bu? Diri sendiri. Maka inilah diantara ikhtiar kita belajar bersama. Dan para bunda, Masya Allah, ini semangat terus ya, kajiannya rutin ini ya Bu ya. 2 hari sekali toh Bu? Oh enggak ya, 1 bulan, 1 minggu sekali. Masya Allah. Semoga Allah berikan kita keistiqomahannya Bu ya. Dan menurut penelitian dalam psikologi, ternyata ibu-ibu yang memiliki rutinitas dan kegiatan rutin secara sosial Bu ya. Nah, kalau kita bukan hanya sosial ini, tapi secara spiritual juga, ini mampu mengurai stres Bu, menurunkan stres dan meningkatkan kebahagiaan. Maka ibu-ibu mengikuti kegiatan-kegiatan yang semisal ini harus diperjuangkan, karena ini diantara satu memenuhi kebutuhan spiritual kita. Kenapa Kak Yogi? Karena faktanya Bu, orang yang termotivasi, punya semangat, itu adalah orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang belajar. Sementara orang yang tidak belajar, lama tidak duduk di majelis ilmu, maka bisa dipastikan semangatnya akan berkurang. Contohnya ibu-ibu, misalnya suatu hari ibu-ibu buka HP,
tiba-tiba di YouTube shortnya muncul. Short itu video pendek itu Bu ya. Muncul video masak nasi goreng Padang. Wah ya Bu ya. Yang masak itu channelnya yang oke well itu Bu ya. Hari ini kita masak well. Nah itu Bu ya. Kita mau masak nasi goreng Padang well gitu ya. Bahan-bahannya adalah ada bawang putih, ya, ada kemiri, ya, ada mungkin bawang merah dan sebagainya. Kita lihat itu, kok kayaknya gampang ya resepnya. Terus pas sudah jadi, di plating, disediakan di tempatnya itu, kok kayaknya enak. Akhirnya termotivasi. Apa hari ini buat nasi goreng Padang ya? Nah, akhirnya kita yang di Bantul bisa bikin nasi goreng Padang. Kenapa bisa bikin nasi goreng Padang dengan semangat? Ya, oke well, ibunya juga ikut-ikutan gitu ya. Potong bawangnya well gitu. Kok ikut-ikutan gitu ya? Ini kan gara-gara kita punya pengetahuan. Jadi semangat pengen masak. Tapi kalau kita tadi nggak lihat video pengen masak, mungkin hari ini masaknya ya sayur bening lagi. Sama halnya seperti orang yang rajin sholat, orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang semangat menyambut Ramadan, karena mereka rajin duduk di majelis ilmu. Sehingga ustadznya bilang, ayo kita sholat. Sholat ini adalah amalan yang pertama kali nantinya dihisab di hari kiamat. Jika sholatnya baik, maka baik seluruhnya. Jika sholatnya buruk, maka buruk seluruhnya. Kita jadi semangat. Pulang dari kajian, sergap sholatnya. Begitupun dengan keutamaan membaca Al-Quran. Habis dengar kajian, langsung pulang ke rumah, buka Al-Qurannya yang sudah debunya 2 cm ya. Ya Allah, gitu ya. Dibuka. Nah ini keutamaan ilmu. Nah termasuk ketika para bunda yang ikut majelis taklim, setiap pekannya ya mendapatkan siraman rohani ya, mendapatkan penyucian jiwa ya, Masya Allah. Ini akan membuat kita terus semangat, termotivasi, dan tentunya mudah-mudahan Allah pertahankan hidayah pada diri kita. Nah maka terima kasih para bunda yang sudah istiqomah, sudah rajin untuk kajiannya. Semoga semakin bertambah kokoh keimanan kita dan tentunya semakin bahagia dan sehat jiwa kita. Hari ini kita membahas perkara yang penting, yaitu perkara tauhid. Apa itu tauhid? Ada yang tahu ibu-ibu apa tauhid? Apa Bu? Mengesahkan Allah ya. Iya, tauhid ini diantara maknanya adalah menjadikan Allah satu-satunya dalam beribadah. Maka memperbaiki tauhid pada diri kita sangat penting. Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhullah ta'ala berkata, sesungguhnya memperbaiki tauhid bagi agama seseorang seperti kedudukan perbaikan jantung untuk badannya. Maka ini akan menjadikan seseorang itu tubuhnya jadi lebih sehat, lebih kuat, dan tentunya dia bisa mengerjakan banyak kebaikan. Tapi kalau jantungnya bermasalah, maka tentu akan bermasalah semuanya. Sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tadi dalam situ Durar ya, min usul ahli al-athar. Nah kalau ini hadis yang sahih, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila itu baik, maka baiklah seluruhnya. Dan apabila buruk atau sakit ya, maka buruklah seluruhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah jantung. Ya, dan tentu saja ini berkaitan dengan bukan hanya fungsi jantung secara fisiologis, secara fisik, tapi juga maksudnya adalah hati seseorang, jiwa seseorang, di mana seseorang itu menjadikan Allah satu-satunya dalam beribadah. Maka tauhid ini bisa juga disebut keimanan.
seberapa yakin, seberapa dia percaya kepada Rabb-nya, kepada Allah. Maka biasanya untuk mempermudah, para ulama itu membaginya. Ada yang namanya tauhid rububiyah, yaitu kita meyakini bahwa Allah ini pencipta, Allah ini pemilik, dan Allah pengatur. Apa bu? Allah pencipta, Allah itu pemilik, dan Allah pengatur. Jadi Allah yang menciptakan semua makhluk-makhluknya yang ada di langit dan di bumi, Allah yang menciptakannya, Allah yang memilikinya, Allah yang mengaturnya. Kemudian nanti ada tauhid al-uluhiyah, yaitu kita menjadikan Allah satu-satunya dalam ibadah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah, sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada kita, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Maka ini adalah keimanan dan keyakinan yang kokoh. Pertama, meyakini Allah itu pencipta, pemilik, dan pengatur semuanya. Kemudian kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya dalam beribadah, yang untuk disembah, yang pantas diibadahi, yaitu hanya Allah. Kemudian yang ketiga ada asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah. Kita mempelajarinya. Maka ini diantara ketika kita belajar keimanan, fondasi-fondasi keimanan. Dan fondasi keimanan itu didasarkan dengan cinta, mahabbah. Ya, mahabbah ya asasul ibadah. Cinta itu adalah asas-asas, pokok-pokok dalam ibadah. Maka jika seseorang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka syaratnya dia cinta kepada Allah. Kemudian dia takut kepada Allah dengan penuh keagungan. Takut kalau Allah itu tidak menyayanginya. Takut kalau Allah itu mengambil kebaikan daripada dirinya. Takut jika Allah murka kepada dia. Maka ini asas berikutnya dalam ibadah. Yang pertama cinta, yang kedua apa ibu? Takut, khauf, dan yang ketiga ada harap atau roja. Jadi berharap. Maka dengan belajar nama-nama dan sifat Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, kita jadi punya harapan. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Al-Ghafar atau Al-Ghafur, ya. Allah Maha Pengampun. Jika kita berbuat dosa, asalkan kita mau bertobat, insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Nah, ini perkara tauhid tadi, keimanan. Kita bahas sedikit saja untuk mengingatkan para bunda yang mungkin dulunya sudah sering belajar tentang tauhid. Maka tauhid ini, keimanan ini adalah amal yang mulia. Ini adalah hal yang harusnya ada pada seorang muslim. Nah, maka tauhid itu diibaratkan sebagai sebatang pohon. Cabang-cabangnya adalah amalan. Adapun buahnya adalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang tauhidnya kokoh itu bu, keimanannya kokoh itu seperti sebuah pohon, batang pohon. Kalau batang pohon itu kokoh, besar, dia mampu menopang ranting yang besar juga. Dan ranting itu ibarat amalan. Jadi semakin banyak rantingnya berarti semakin banyak amalnya. Makanya orang yang keimanannya kuat, sholatnya rajin, sholat wajibnya rajin, baca Qur'annya rajin, sholat sunnahnya rajin, amal-amal ibadahnya lagi yang lain juga rajin. Besar, gembel pohonnya. Dan juga kalau orang itu beramal dengan ikhlas, maka pohon itu berbuah. Dan buah itu ibarat kebahagiaan atau kebaikan bagi dia di dunia maupun di akhirat. Maka tauhid menghasilkan amalan, amalan menghasilkan buah, dan buah itu untuk manusia kebaikannya di dunia juga di akhirat. Maka
Apakah ada kaitan antara tauhid dengan kesehatan mental? Ada. Orang yang depresi pasti kurang iman. Orang yang sakit jiwa pasti kurang iman. Begitu? Belum mesti, ya. Iya. Secara umum para bunda sekalian, ketika seseorang itu tauhidnya kokoh, keimanannya kokoh, ilmu agamanya cukup baik, maka dia akan lebih mudah mengelola dirinya. Ketika ada tekanan, ya, ada musibah, dia lebih mudah keluar dari musibah tersebut. Jika ada kecemasan, was-was, khawatir, dia lebih mudah mengendalikan kecemasan dan was-wasnya. Ketika dia marah, maka dia lebih mudah mengendalikan marahnya. Maka inilah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang beriman ini memiliki kedudukan yang mulia. Dia mendapatkan banyak kebaikan. Dan di antara banyak kebaikan itu, selain pahala di sisi Allah, maka dia memiliki amalan-amalan yang istiqamah, dia memiliki akhlak-akhlak yang baik, dan dia memiliki motivasi yang besar untuk beramal soleh. Maka inilah pentingnya tauhid, atau dalam ilmu psikologi namanya spiritual. Seseorang yang spiritualnya bagus, dia akan menunjukkan produktivitas, kebermanfaatan yang besar. Tapi orang yang spiritualnya bermasalah, maka manfaatnya atau produktivitas dirinya itu jadi lebih rendah. Dan manfaat itu bukan hanya untuk orang lain. Misalnya ada orang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan. Kak Yogi, itu ada itu, dia punya perusahaan besar, orang barat, dia nggak percaya Tuhan, tapi dia baik kok, dermawan, suka menyumbang, bikin sumur di Afrika, bahkan bangun masjid. Ini kan bermanfaat. Nah, ketika berbicara bermanfaat, maka bermanfaat itu ada dua, yaitu bermanfaat untuk dirinya sendiri dan manfaat untuk lingkungannya. Maka seseorang yang bertauhid, dia adil, dia punya manfaat untuk dirinya sendiri, tidak menzalimi dirinya sendiri, dan dia bermanfaat untuk lingkungannya, tidak berbuat zalim kepada lingkungannya. La dharara wa la dhirar. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka para bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum orang yang bertauhid mentalnya lebih sehat dibandingkan orang yang tidak bertauhid, orang yang tidak beriman secara umum. Tapi ada saja penyakit mental yang bisa terjadi bahkan pada orang yang beriman. Nah, keimanan atau tauhid ini sifatnya menguatkan, mengkokohkan, mencegah, dan nanti bisa jadi obat juga. Namun ada penyakit mental itu seperti penyakit fisik kok Bu, sama. Misalnya kita kena emah, gastritis, perutnya sakit. Apalagi kalau kita belum sarapan pagi sudah beraktivitas misalnya, atau kalau minum yang asam-asam misalnya, ya, itu langsung sakit. Apakah orang yang punya penyakit mah ini mentalnya rendah? Keimanannya rendah? Kan enggak. Kamu sakit apa? Aduh, sakit perut ini. Aduh, gastritis ini, penyakit mah ini. Alah, kurang iman kamu gitu ya. Apa iya? Kan tidak. Tapi orang yang punya tauhid, punya iman yang baik, ketika dia sakit mah, maka dia bisa bersabar. Astagfirullahaladzim.
Ya Allah, sakit perutnya, astagfirullah. Ya Allah, semoga Engkau sembuhkan sakit ini ya Allah. Dia langsung berdoa, dia sabar. Beda sama orang yang tidak beriman. Ketika sakit perutnya, aduh, ini sakit terus, gak tahu tempat, gak tahu waktu, janjane ini, wah, mengeluh. Dan dengan mengeluhnya apakah mengubah keadaan? Tidak, justru semakin buruk keadaannya karena mentalnya juga jadi stres. Sudah sakit perut, jadi stres juga mentalnya, jadi tambah buruk. Nah, ini bedanya antara orang yang bertauhid dan tidak bertauhid. Ada bedanya toh Bu? Ada. Termasuk ketika seseorang kena penyakit mental, misalnya dia mengalami depresi, maka tidak semata-mata kemudian wah ini mental imannya pasti rendah. Bisa jadi tidak, karena mungkin ya ketika seseorang itu mengalami depresi, dia bisa jadi sudah punya kecenderungan sakit yang lainnya. Contohnya stresnya yang berkepanjangan atau stres kronik. Contohnya dia itu dari kecil orang tuanya mendidiknya dengan keras sekali, nggak pernah dihargai. Bapak ini loh Pak, aku rapatnya walah suka gitu ya. Ibu lihat Bu gambarku, alah sibuk ibu ya sibuk ning sawah dikon delok gambar gitu kan. Ibu duduk arsitek gitu ya. Jarang dihargai. Kebaikannya jarang dilihat. Tapi kalau berbuat salah langsung dimarah, dibentak, dihukum, ya, seolah-olah salah terus hidupnya. Kemudian beranjak dewasa, ya, ternyata di sekolah juga dibully sama teman-temannya, diejek, ya. Kemudian karena dia bukan orang yang mampu, maka teman-temannya berkelompok, ojo dolanan karo Fatimah susah, engkau ketularan susah. Akhirnya dijauhi teman-temannya, ditolak sama orang tua, ditolak sama lingkungan, ditolak. Pernah lihat kondisi seperti ini Bu? Ini bukan hanya di sinetron Bu, kehidupan nyata banyak yang seperti ini, serius. Kemudian ketika dia besar, niatnya menikah untuk dapat dukungan, dapat cinta dari pasangannya, tapi qadarullah delalah ya Bu ya, suaminya itu tidak perhatian, mudah marah, tidak dihargai lagi, masa wah raina iki pasangan iki penaan masakane tonggone, wah misalnya gitu ya. Sering dimarah, sering dicela sama suaminya. Belum lagi hamil lagi gitu kan, hamil melahirkan nyusui, hamil lagi gitu ya, nggak pernah didukung. Anaknya kecil-kecil aktif ya, detarable tuh ya, di usia 2 tahun aktif-aktifnya. Apalagi nanti kalau ada yang mohon maaf anaknya punya kebutuhan khusus, Down syndrome, waduh Bu, terus kita mau menyalahkan dia, alah kurang iman. Ya wajar kalau dia stres, wajar sekali, itu normal. Dan stresnya berkepanjangan. Kenapa? Dari kecil dia nggak mengelola stres itu, dan ketika dewasa semuanya tertumpuk, terakumulasi Bu, bisa meledak, menyebabkan depresi. Nah ini, jadi nggak mesti. Ada saja mungkin ya dia sudah berusaha bertakwa kepada Allah, tapi ini ujian dari Allah, dia harus sakit depresi. Nah maka tidak boleh kemudian bermudah-mudahan kayak ngopo toh stres kayak depresi, alah kurang iman kayak janjane gitu, mbok sing rajin salate gitu kan. Mungkin dia lebih rajin salat malamnya dibandingkan kita. Nah jadi nggak boleh menilai orang bahwa orang yang punya sakit mental pasti imannya kurang. Tapi bisa jadi dia sedang berusaha dengan berbagai macam masalah, kendala yang dia alami dari kecil sampai dewasa.
Sehingga kita harusnya menghargai, kita harusnya memberikan dukungan, memberikan bantuan, bukan bermudah-mudahan menilai alah kurang iman gitu ya. Tidak boleh. Meskipun benar orang yang beriman, orang yang bertauhidnya bagus, dia lebih tahan terhadap ujian. Dia lebih bisa mengelola emosinya, lebih bisa mengendalikan dirinya. Tapi tidak semua yang punya sakit mental itu kemudian imannya pasti rendah. Karena kami pernah punya pasien dulu, dia seorang laki-laki, Bu, dia rajin itu dalam seminggu bisa 4 kali sampai 5 kali duduk di majelis ilmu. Habis maghrib, mulai dari kajian akidah, fikih, sirah ya, itu duduk terus di majelis ilmu dia. Kurang apa? Dan dia belajar tentang majelis ilmu itu sudah tentang ilmu agama sudah lama. Bahkan dia juga nyambi sebagai seorang takmir masjid, loh ya kan, ngimami sholat, bersihkan masjid, memakmurkan masjid, kurang apa? Tapi dia setiap malam dia bangun gelisah dan kemudian merasa jantungnya sesak, sehingga dia sesak, teriak-teriak ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Apa diagnosisnya? Dia mengalami hipokondriasis. Itu adalah penyakit mental di mana seseorang merasa dirinya punya sakit pada tubuhnya, misalnya jantung, paru-paru, ya, atau mungkin kanker. Tapi setelah dicek secara medis itu nggak ada penyakitnya. Dan ciri khasnya penyakit ini adalah dia suka dokter shopping, suka pindah-pindah dokter spesialis. Dokter spesialis pertama, lah ibu nggak apa ini, wah nggak dok, belum sakit dok, gitu ya. Ya udah dikasih obat gitu kan. Nanti dia nggak puas itu, pindah lagi dokter spesialis yang lain. Wah dari Sarjito pindah ke CIH, wah gitu ya. Gitu terus, ya sampai ke Singapura kalau punya uang gitu dia. Dokter shopping cirinya. Dan itu sakit mental, nggak ada penyakitnya aslinya. Tapi dia punya unfinished business, punya masalah mental yang belum terselesaikan. Kuncinya itu diselesaikan dulu, baru sembuh insya Allah. Ada. Dan dia harus minum obat kalau seperti itu, obat penenang. Harus ke psikiater dan dikasih obat penenang biar dia nggak sering kumat, nggak sering kambuh. Nah, ini salah satu contohnya. Apakah dia kurang iman? Belum tentu. Wong dia rajin kok kajiannya, wong dia rajin sholat, bahkan jadi imam, dia sering bersihkan masjid. Kurang iman? Belum tentu. Kita nggak bisa menilai. Dohirnya kan bagus, batinnya gimana nggak bisa dinilai. Sehingga ya kalau ditanya, kita wawancara waktu itu, kita asesmen masalah keimanan, dia nggak ada masalah. Dia kokoh sekali. Dia nggak berbuat syirik, ya. Dia malah justru sholatnya tepat waktu, rajin dan sebagainya. Qadarullah, ada masalah. Nah ini salah satu contoh bahwa belum tentu masalah keimanan ini yang menyebabkan kita punya gangguan mental. Tapi apakah dosa bisa menyebabkan kita punya gangguan mental? Jawabannya iya. Semua perbuatan dosa ini bisa membuat manusia punya masalah mental. Kenapa Kak Yogi? Kita jelaskan. Dalam psikologi itu ada yang namanya moral anxiety, kecemasan moral. Kecemasan kalau seseorang itu melanggar nilai-nilai agama atau melanggar nilai-nilai sosial. Ternyata orang yang suka melanggar lampu merah nggak ada di sini, insya Allah ya Bu ya, aman di sini ya, patuh semua. Lawang di sini nggak ada lampu merah soalnya ya. Orang yang selalu melanggar lampu merah saja, contohnya berulang-ulang, itu secara tidak langsung sedang membangun kecemasan dalam dirinya. Dan ini nanti berdampak pada masalah mental yang lebih besar, yaitu tidak stabilnya emosinya. Siapa yang bilang melanggar lampu merah itu ringan? Tidak. Karena
karena ada moral anxiety. Itu yang ringan tuh, melanggar lampu merah misalnya, peraturan pemerintah, apalagi aturan agama. Sehingga seseorang yang suka melanggar aturan Allah, berbuat dosa, maka dia adalah orang yang jiwanya bisa rusak, hatinya bisa rusak, dan ini menyebabkan dia tadi, kalau sudah rusak hatinya, jantungnya tadi, maka rusak seluruhnya. Dan dalam ilmu psikologis ini bisa kena gangguan mental. Kenapa? Karena Nabi ketika ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama An-Nawas bin Sam'an, "Ya Rasulullah, anil birri wal ithmi," wahai Rasulullah, apa itu kebaikan dan dosa? Maka Nabi bersabda, "Faqala al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah akhlak yang baik, sabar, tawadu, itu termasuk akhlak yang baik. Wal ithmu mahaka fi sadrik wa karihta ayatali'a alaihin nas. Dan perbuatan dosa ini sesuatu yang menyesakkan dada manusia dan dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Dalam ilmu psikologi ini adalah gejala-gejala gangguan jiwa. Seseorang merasa paranoid, dia merasa khawatir, merasa takut, ya, ketika keburukannya terbongkar. Orang yang paranoid, orang yang takut, ini sering merasa dirinya tertekan. Kemudian yang kedua, dia merasa jiwanya tidak tenang, hatinya gelisah. Dan gelisah ini gejala-gejala ketakutan yang disebut gejala gangguan kecemasan. Maka orang yang berbuat dosa, Bu, rajin dia dengan dosanya itu, ternyata dia sedang merusak jiwanya. Sehingga dia mudah mengalami yang namanya gangguan kecemasan. Dan gangguan kecemasan ini adalah diantara pokok atau akar dari gangguan-gangguan mental yang lainnya. Ada gangguan kepribadian, itu juga diantara sumbernya gangguan kecemasan. Gangguan emosi yang tidak stabil, sumbernya juga gangguan kecemasan. Ya Bu ya. Termasuk tadi masalah psikosomatis, hipokondriasis tadi, gangguan-gangguan yang sifatnya berkaitan dengan fisik, itu sumbernya adalah kecemasan. Maka siapa yang bilang orang yang berbuat kesalahan dan dosa dia terbebas dari masalah? Tidak. Ternyata dia sedang memperburuk keadaan dirinya, dan nanti keburukan yang sebenarnya akan dia dapatkan di akhirat. Maka pentingnya tauhid, keimanan, mencegah kita dari perbuatan dosa. Ini penting sekali. Maka itu pentingnya orang yang beriman, dia menjaga dirinya dari perbuatan dosa, dia taat kepada aturan Allah, dia taat pada aturan pemerintah, aturan lingkungannya, ya, sehingga jiwanya merasa tenang dan nyaman. Jadi kalau ditanya, apakah aturan itu bikin orang susah? Tidak, aturan bikin orang merasa tenang dan nyaman. Tanpa aturan, orang akan gelisah. Karena manusia punya sifat otaknya memprediksi sesuatu. Ya Bu ya, senang kita memprediksi dan datang kepastian atau jawaban. Itu sifat alamiah manusia. Dia suka memprediksi agar jiwanya tenang. Makanya orang-orang dahulu, di antara sebab kenapa mereka itu berbuat syirik, misalnya pengikutnya Nabi Musa, kenapa sampai mereka membuat patung anak sapi? Kemudian kenapa penduduk di Jazirah Arab di Mekah waktu itu, ya, sebelum ini ya, sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda yang bernama Amr bin Luhai yang membawa berhala, ya, kemudian ditaruh di kota Mekah, ya, sehingga orang menyembahnya. Ini karena bentuk kepastian, karena dengan melihat sosok, ya, wah, kalau minta sini nih, ada sosoknya, jelas bisa tenang jiwanya. Padahal salah. Termasuk ibu-ibu yang suka percaya percaya dengan yang namanya tatoyur, ya, tiaroh, ya, anggapan-anggapan sial. Walah, ini gara-gara
pakai kerudung pink ini jadinya susah ini, nggak dapet ini keberuntungan. Nah itu beranggapan sial. Oh ada burung gagak ini pasti nanti ada keburukan ini sama keluarga, ada yang meninggal ini. Ini contoh orang itu butuh kepastian, butuh jawaban. Kenapa ya kok ada burung gagak? Biasanya kan enggak. Kemudian ada orang sok tahu, itu berarti ada tanda buruk. Kita mudah meyakini itu karena kita nggak punya jawaban yang lain, nggak punya ilmu yang lain. Termasuk kalau kita lagi sendirian di rumah kita dekat sawah, dekat hutan, tiba-tiba ada suara ketawa, gitu ya. Apa ya? Kan nggak biasa. Terus nanti ada orang yang dituakan, kaiki kuntilana. Itu membuat jiwa kita jadi tenang, punya jawaban. Oh iya, mesti kuntilanak kayak, gak mungkin. Padahal kalau kita pelajari secara sains, ada loh musang yang kalau dia bersuara mirip orang ketawa. Dan banyak itu musang Jawa kayak gitu. Karena kita nggak punya jawaban, jadi kita suka mengambil jawaban-jawaban yang instan untuk membuat jiwa kita jadi tenang. Makanya datanglah agama Allah ini tujuannya memberikan ilmu, petunjuk yang hak, yang benar agar jiwa manusia benar-benar tenang dan nyaman. Makanya orang beragama tuh enak, Bu. Orang ateis itu kayaknya aja enak, aslinya nggak tenang jiwanya. Kenapa? Kok kayak gitu? Tahu? Karena kami sering punya pasien yang ateis. Dia itu kecemasannya besar, keraguan-raguannya besar. Kenapa? Dia nggak punya tempat bergantung. Kalau orang yang beriman dia cemas, astagfirullahaladzim, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah lindungi hamba ya Allah, tenang. Lah orang ateis mau gimana? All is well, semua baik-baik saja. Nggak bisa, nggak mendatangkan ketenangan. Maka jiwa kita butuh dengan ilmu, dengan kepastian. Dan kepastian itu dari agama, biar nggak cemas, biar nggak takut. Makanya ada aturan agama, itu tujuannya membuat orang jadi tahu, bisa memprediksi dan tenang. Karena ibu-ibu banyak masalah hantu ya, kurofat ya, keyakinan yang dikaitkan sama agama ya. Tatoyur tadi, nggak boleh duduk depan pintu, Nduk, nanti susah jodohnya gitu ya. Apa kaitannya pintu sama jodoh? Ya Bu ya, emang ada. Nduk, kalau nanti maghrib jangan nyapu, Nduk, nanti nek bojone brewokan gitu kan. Kan brewokan ganteng ya Bu ya. Kalau gitu nanti kalau trennya adalah perempuan itu suka sama laki-laki yang brewokan, berarti nanti akan banyak perempuan-perempuan nyapu di waktu maghrib ya Bu ya, biar dapat suami yang brewokan. Ini kan nggak boleh. Anggapan-anggapan seperti ini, keyakinan-keyakinan seperti ini, itu adalah anggapan keyakinan orang dulu. Sebenarnya tujuannya membuat kepastian, tapi karena nggak punya ilmu, jadinya tabrak aja. Contohnya hantu itu produk dari yang namanya distorsi kognitif, kesalahan berpikir. Hantu itu, kalau setan beneran ada, ya dari kalangan jin dan manusia. Tapi hantu itu tidak ada aslinya, karena hantu itu murni produk dari distorsi atau kesalahan berpikirnya manusia. Contohnya, yang ada kuntilanak, wewe gombel, gendruwo, tuyul, itu kan adanya di Indonesia. Coba di Inggris, apa ada kuntil children? Kan nggak ada ya Bu ya, kuntil anak. Nggak ada. Mereka nggak takut sama itu. Pocong, nggak takut mereka sama pocong. Lah apa pocong gitu kan? Lah diikat nggak bisa apa-apa kan gitu. Ya cuma di Indonesia yang takut sama pocong. Paling-paling sama Malaysia takut bareng, karena sama budayanya. Jadi bisa dipastikan hantu itu produk budaya. Kalau memang hantu itu nyata, maka dari Indonesia sampai Amerika sana sama, yang ditakuti ya pocong gitu loh Bu, karena muncul asli gitu loh. Tapi karena produk budaya, maka setiap budaya jadi berbeda bentuknya. Yang di Amerika takutnya sama monster, zombie gitu ya.
Orang Indonesia nggak takut sama zombie gitu loh. Apa sih zombie gitu kan? Melakukan alon gitu kan, gitu pelan-pelan gitu. Kan nggak takut. Frankenstein itu orang yang dijahit-jahit itu kan takut orang Amerika. Kita nggak takut. Kita takutnya sama genderuwo atau medon yang makin lama makin tinggi kan itu kan. Itu kan cuman hayalan kita. Ini gara-gara tadi Bu, orang dulu itu butuh ditenangkan. Loh, Dok, jangan keluar malam-malam, Dok. Mengko anak kue gombel gitu kan. Gitu. Aslinya enggak ada. Tapi ada anak yang kesasar ke hutan itu cuman murni kesasar, Bu. Banyak kasus anak kesasar. Dulu waktu kami di Papua, banyak kok anak itu pulang terlambat nyasar di hutan. Bukan disembunyikan oleh gombel, bukan. Ya, di tempatnya luas betul, Bu. Ya, mainnya kejauhan. Makanya kalau ada orang bilang, kamu tuh ini nggak boleh loh, ini itu haram loh. Alah, kowe iki dolane kurang adoh gitu ya. Kamu tuh mainnya kurang jauh. Nah, kalau kejauhan mainnya bisa nyasar, Bu, kesasar ya. Jadi nggak usah bilang dolane kurang adoh gitu ya. Ngopinya kurang kental, turune kurang bengi gitu ya. Nek turune ke Palaman nanti sholat subuh kesiangan. Nek kopi nek kekentalan, Bu, itu nanti asam lambungnya naik ya. Nah, jadi manusia butuh ilmu, kepastian. Manusia butuh aturan untuk memprediksi. Makanya adanya agama itu bikin tenang, bikin manusia bahagia. Nah, jadi sekarang terjawab pertanyaan bahwa tauhid, keimanan itu bikin jiwa tenang, bahagia, punya kepastian, lebih tahan terhadap stres ya Bu ya. Maka pentingnya memupuk keimanan kita, ilmu kita. Nah, dan menghindari perbuatan dosa, karena dosa itu sumber-sumber keburukan manusia. Nabi Adam itu mendapatkan ujian ya, musibah, dilemparkan ke bumi gara-gara apa, Bu? Melakukan kesalahan. Dan datangnya musibah kepada suatu negeri itu juga melainkan karena perbuatan manusia itu sendiri. Artinya keburukan-keburukan ini yang membuat manusia itu susah, dosa-dosanya sendiri. Maka mohon ampun, minta maaf. Ini adalah kunci dari kesehatan jiwa. Ibu-ibu yang punya masalah sama tetangganya, minta maaf, tegur sapa lagi, karena ini kunci kebahagiaan kita. Bukan untuk tetangga, Bu. Kita mendiamkan tetangga itu niatnya balas dendam, pengennya biar kapok tetangga kita gitu. Aslinya justru kita yang merana, Bu ya. Kita yang tersiksa. Apalagi kalau tetangga hidupnya makin mujur gitu ya. Beli kulkas baru, tambah tersiksa. Motor baru, tambah nelongso ya. Pajero Sport, alah pengen pindah ya kan jadinya kan. Kita yang jadi susah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bu, pernah merasa sangat terluka, sangat sakit jiwanya ketika dia melihat pamannya tercinta Hamzah bin Abdul Muthalib ditemukan meninggal dunia dalam medan perang Uhud. Dan yang membunuhnya adalah Wahsy menggunakan tombaknya secara pengecut, diam-diam, nggak berani satu lawan satu gitu, enggak. Jadi diam-diam ya di tombaknya itu. Kemudian keadaan Hamzah juga mengenaskan tubuhnya waktu itu, ya, dimutilasi. Ya. Maka Nabi sangat bersedih. Suatu hari ketika peristiwa Fatu Makkah, pembebasan kota Makkah, datanglah Wahsy ini yang pernah membunuh pamannya Nabi, lalu minta maaf. Apa yang Nabi lakukan? Nabi maafkan, sehingga jiwanya Rasulullah jadi tenang, tidak menyimpan dendam. Ya, meskipun Nabi berkata kepada Wahsy, habis aku maafkan ini, silakan
jangan menampakkan wajahmu di hadapanku. Kenapa? Karena Nabi bisa teringat pamannya lagi. Tapi Nabi maafkan. Dan ini juga menjadi hujah. Kita boleh kalau kita memaafkan orang tapi nggak pengen ketemu, nggak apa-apa. Karena nggak semua orang yang bisa sudah memaafkan itu bisa kembali seperti sedia kala interaksinya. Betul. Tapi dia memaafkan, itu bisa. Nah, tapi kalau untuk ketemu bermuamalah bareng lagi belum tentu bisa. Karena untuk menjaga tadi ya kondisi jiwanya. Ini boleh. Yang penting memaafkan, dilepaskan dulu bebannya. Nah, ini contohnya. Sehingga seseorang kalau dia berkonflik dengan ibunya, dengan bapaknya dulu, maka dia perbaiki hubungan dengan orang tuanya. Dia bermasalah dengan kakak atau adiknya, masalah tanah misalnya, warisan, udah dia segera bermaafan, berbaik sangka, kemudian memperbaiki hubungan. Karena ini demi kesehatan kita sendiri. Dendam tidak menghasilkan kebaikan. Maka dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Maka barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, diberikan kesehatan badan dan diberikan makanan yang cukup untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul untuk dirinya. Dia bahagia, sehat mentalnya. Dan yang Nabi katakan tadi apa Bu? Yang pertama, rasa aman. Apa itu rasa aman? Dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, seseorang bisa mendapatkan rasa aman di rumahnya, satu, jika dia mampu memenuhi hak-hak dirinya. Istirahat Bu, belajar, hiburan, itu termasuk hak-hak diri kita. Karena ada orang yang tidak adil terhadap dirinya, capek kerjanya siang dan malam, kurang istirahat, kurang tidur. Jangankan untuk kerja, untuk ibadah saja kita tidak boleh mengabaikan diri kita. Sebagaimana suatu kisah antara Salman Al-Farisi dengan saudaranya yaitu Abu Darda. Abu Darda itu semangat beribadah sampai-sampai dia kurang perhatian kepada istrinya, keluarganya. Dia kalau malam nggak tidur, sibuk sholat, ibadah ya. Jadi kurang istirahat. Kalau ada tamu juga tamunya nggak terjamu dengan baik karena dia sibuk dengan ibadahnya. Maka dinasihati oleh Salman Al-Farisi, wahai saudaraku, sesungguhnya pada keluarga, pada Allah ada hak yang harus kamu tunaikan, kepada keluargamu ada hak yang harus kamu tunaikan, dan kepada dirimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Kalau malam, yuk istirahat, nggak terus-terusan sholat. Nah ini di antara nasihatnya Salman kepada saudaranya Abu Darda. Maka yang pertama hak pada diri, yang kedua memenuhi hak keluarganya, yaitu punya hubungan yang baik pada keluarganya, dan yang ketiga memenuhi hak lingkungannya atau masyarakat sekitarnya, yaitu tetangganya, sahabatnya, teman-temannya. Maka ini perlu dipenuhi haknya juga, diperlakukan dengan baik. Sehingga jika seseorang punya masalah dengan lingkungannya, punya kondisi yang tidak akur dengan keluarganya, atau dia tidak adil pada dirinya, maka ini menjadi masalah yang membuat seseorang tidak bahagia. Nah itu dia Ibu ya. Sehingga para bunda sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hal yang penting yang harus diusahakan. Coba kita lihat diri sendiri, bagaimana kita memenuhi hak kita.
Coba kita lihat kepada keluarga kita, sudahkah berlaku baik kepada mereka, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita? Ini demi kesehatan kita. Kalau marah sama anak-anak, nggak usah dendam ya Bu ya. Ada ibu-ibu yang dendam sama anaknya, nggak dikasih makan seminggu gitu anaknya. Ya, ini masuk penjara nanti Bu ya, karena lalai ya, penganiayaan. Baik, maka pentingnya untuk menjaga rasa aman kita. Dan terakhir, sebelum kita akhiri di 10.30, masih ada waktu 3 menit. Dalam ilmu psikologi itu ada hal-hal yang harus diupayakan dan diusahakan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Dalam teori kepribadian yang disebutkan oleh Abraham Maslow, seseorang akan bahagia jika pertama dia punya keimanan atau spiritualitas yang bagus, dia bisa memenuhinya. Jadi ternyata menurut Abraham Maslow, ini orang barat sana Bu, apa katanya? Manusia itu butuh dengan keimanan, ketakwaan, bukan ketakwaan dan keimanan yang butuh manusia. Artinya kita beriman dan bertakwa kepada Allah itu kita yang butuh, bukan sekedar tanggung jawab, bukan sekedar balas budi kepada Allah, bukan. Tapi kita butuh. Dan itu menurut orang barat, diteliti, jadi manusia yang butuh dengan ketaatan, keimanan. Yang kedua, setelah keimanan, ketakwaan terpenuhi, maka manusia butuh memenuhi kebutuhan makan dan minumnya. Kebutuhan dasar namanya. Jadi setelah keimanan, kebutuhan dasar, makan dan minum. Maka setelah makan dan minum, seseorang butuh yang namanya rasa aman. Butuh rasa aman. Contohnya apa? Punya tempat yang nyaman. Enggak seperti di Palestina, di Gaza perang terus kan tidak nyaman toh. Nah, kasihan saudara-saudara kita di sana, kebutuhan rasa amannya terancam. Di Indonesia alhamdulillah mudah. Rasa aman ini tempat tinggal, hubungan yang baik dengan lingkungan, hubungan yang baik dengan keluarganya, maka itu rasa aman. Kemudian dia taat sama aturan, itu rasa aman. Disiplin, taat sama aturannya Allah, aturannya lingkungan, itu rasa aman. Makanya kalau ada orang tinggal di sebuah RT, tapi kok dia nggak ngikut aturan RT, gimana rasanya Bu? Nggak nyaman. Waktunya ronda dia nggak ikut ronda. Waktu ada orang yang meninggal harusnya takziah bareng-bareng, nggak takziah dia. Ya, ada kumpulan ibu-ibu PKK, nggak ikut ibu-ibu PKK. Ini satu keluarga lama-lama bisa diblokir, ya, bisa diusir lama-lama. Tapi kalau ikut aturan RT, insya Allah aman, tenang jiwanya ya. Nah, ini pentingnya mentaati aturan. Kemudian yang keempat, manusia memenuhi kebutuhan cintanya Bu. Cinta dan hubungan, love and belonging ya. Dia punya hubungan yang lekat dengan pasangannya, dengan keluarganya, saling mencintai. Kemudian punya pertemanan yang saling mendukung, hangat. Nah, ini ibu-ibu di majelis taklim ini saling mendukung. Ini bisa mendatangkan rasa aman dan tadi hubungan dan cinta. Jadi double, rasa aman dapat, cintanya dapat. Kemudian kalau seseorang sudah bisa memenuhi 4 yang dasar tadi, yaitu apa Bu? Yang pertama, keimanan spiritual. Yang kedua, dasar makan minum ya, kebutuhan harian ya, air ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya. Yang ketiga,
rasa aman, hubungannya baik dengan lingkungan, dengan keluarganya, nyaman tempat tinggalnya, ya. Yang keempat, cinta, maka seseorang bisa memenuhi kebutuhan yang kelimanya. Apa yang kelima? Yang kelima ini adalah kebutuhan harga diri, pencapaian diri, produktivitas, kebermanfaatan atau amal soleh. Nah, ini amal-amalnya semakin luas, dia semakin bermanfaat, punya tujuan. Contohnya mengasuh anak, semangat. Menjadi istri yang salihah, semangat. Ya, menjadi tetangga yang baik, jadi semangat. Dia belajarnya yang dulu belajarnya kurang, sekarang rajin. Ini jadi produktif hidupnya, self esteem, harga dirinya meningkat, pede, nggak kemudian minder. Meskipun tinggalnya di desa, dia nggak minder. Dan kemudian ini terpenuhi, dia bisa memenuhi kebutuhan yang di atasnya lagi, ada aktualisasi diri, yaitu seseorang bisa memunculkan potensi yang sebenarnya. Dia bisa menjadi seorang ibu yang benar-benar sabar, ya, seorang ibu yang bahagia dalam pengasuhannya, seorang istri yang bahagia menjadi istri dari suaminya. Ya, ini aktualisasi diri. Dia bisa beraktualisasi, ya, di majelis taklim dia berkontribusi, bermanfaat, di tetangga dia berkontribusi, ya, terlibat. Ini masya Allah. Maka seseorang itu bisa terhambat, jadi tidak pede, minder, nggak produktif, dan nggak bisa beraktualisasi diri. Bisa jadi karena kebutuhan-kebutuhan sebelumnya tidak terpenuhi, keimanannya wis gagal. Kemudian makan minum apa meneh, ini apa minum kalau nggak terpenuhi susah ini Bu, ya. Sholat juga jadi lemes ini kalau lapar. Kemudian cintanya nggak terpenuhi, maka belajar memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini membuat manusia jadi bahagia. Maka benar kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, wah. Kemudian dia mendapatkan kesehatan badannya, mu'afan fi jasadihi, inda kutu yaumihi, makanannya cukup untuk hari itu, faka'annama hijat lahu dunya, maka seolah-olah dunia terkumpul untuk dirinya, sehat jiwanya, bahagia dan qanaah. Insyaallah. Demikian kaitannya antara tauhid dengan kesehatan mental. Kalau mau sehat mentalnya, perbaiki dari keimanan kita, amal soleh kita, ilmu kita, insya Allah bertahap tauhid kita bagus. Penelitian yang terakhir, apa pengaruh antara tingkat religiusitas dengan tingkat pengasuhan dengan tingkat pengendalian emosi? Jadi penelitian ini menguji antara mana yang lebih berpengaruh, pengasuhan orang tua, tingkat keimanan dan ibadah, religiusitas, nanti dampaknya ke emosi, pengendalian emosi jadi stabil. Betul, pengasuhan orang tua yang salah, keras, pengabaian, itu menyebabkan orang jadi gagal, punya emosi yang buruk. Tapi ternyata lebih berpengaruh yang namanya religiusitas, keimanan seseorang, amal ibadah seseorang, itu lebih berpengaruh kepada pengendalian emosi. Kenapa? Karena seseorang itu tidak bisa merubah masa lalunya ketika dulu diasuh oleh orang tuanya yang mungkin kurang pas, tapi dia bisa mengubah keadaannya hari ini dengan menjadi pribadi yang semangat belajar, memperbaiki dirinya, semakin taat kepada Allah, sehingga Allah perbaiki dirinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah mengubah nasib suatu kaum kecuali dia berikhtiar merubahnya. Ternyata dalam penelitian psikologi sendiri, memang betul pengasuhan berdampak pada kondisi mental di masa dewasa. Tapi yang lebih berpengaruh adalah usaha seseorang itu untuk mengubah keadaannya di masa dewasa.
Nah, ini dia para bunda sekalian pembahasan kita, pentingnya kita mengubah kondisi diri kita dan tidak bergantung pada masa lalu, sehingga kita bisa keluar dari zona-zona keburukan dan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bahagia insyaallah di dunia dan akhirat. Demikian pembahasan tentang kesehatan mental dan keimanan.